Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rani Hadinianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ibu Eti Nurmayati. Beliau adalah guru di SD Negeri 5 Cibadak. Beliau memegang kelas 5. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini saya diberi kesehatan. Alhamdulillah selamanya saya dalam keadaan sehat. Amin ya Allah, amin. Baik Ibu, sebelumnya saya mohon maaf sudah menyita waktunya Ibu untuk berada di sini. Tidak apa-apa Bu. Begini Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Ibu. Ya. Jadi saya di sini akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas atau mungkin saya akan melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Mungkin melakukan percakapan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum melaksanakan pembelajaran ya Ibu, agar lebih siap mungkin dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa-siswi di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya kepada Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran nanti Ibu. Kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai Ibu dalam pembelajaran nanti yang akan saya observasi di kelas? Alhamdulillah Bu, saya sudah membuat rancangan ya, rancangan modul ajarnya untuk nanti. Ini mapelnya adalah mapel IPA ya, di kelas 5. Kemudian tujuan pembelajarannya yang ingin saya capai sesuai dengan yang direncanakan, juga sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan ya di program semester. Ini menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim dan agraris serta mengidentifikasi kekayaan alam ya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di sekitarnya dan merefleksikannya terhadap kekayaan Indonesia. Itu mungkin ya tujuannya yang harus dicapai. Kemudian karena tujuan pembelajaran ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasilanya, di sini yang pasti yang pertama yang dimensi yang satu beriman bertakwa ya, sudah berakhlak mulia. Kemudian di sini ada bernalar kritisnya anak ya, supaya bernalar kritis nanti dalam penyampaian hasil diskusinya, karena nanti di sini ada diskusi dan mudah-mudahan profil pelajar Pancasila bisa tercapai sesuai dengan pembelajaran tujuannya ya. Terima kasih banyak Ibu, berarti itu adalah tujuannya, tujuan pembelajarannya ya Ibu. Nah selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Di sini kalau area pengembangan perencanaan yang saya susun ya, karena mata pelajarannya adalah IPA, di sini tentu saja semua mapel ya, semua mapel yang harus dikembangkan areanya tentu saja semuanya itu ada tiga ya, dari tiga aspek. Ada areanya di sikapnya, kemudian di pengetahuan dan keterampilan. Mungkin ini di sikapnya ini yang harus lebih kita dimaknai karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai ya. Karena di kurikulum merdeka itu sekarang ada di pembelajaran intrakurikulernya itu nanti ada P5-nya, mungkin bisa dikembangkan di situ. Kemudian di dalam kelas juga yang harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan harus diselipkan di situ ya. Mungkin itu Bu. Iya. Jadi ada tiga ya Ibu ya, area pengembangan sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Iya.
baik Ibu. Jadi selanjutnya saya ingin mengetahui nih bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran tersebut, baik itu strateginya maupun model pembelajarannya tersebut. Nah di sini kebetulan Bu strateginya sesuai dengan sekarang karena ya paling tidak kami kita semua penggerak ya sudah harus bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka sampai ke pembelajaran berdiferensiasi. Pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi itu sudah saya lakukan, mungkin Ibu juga sudah melakukan, cuma karena sekarang namanya aja yang berbeda. Padahal kita kan udah sering melakukan seperti itu, ya. Nah di sini strateginya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya adalah PBL ya. Nah di sini jadi ketiga aspek yang tadi sesuai dengan area pengembangan, mudah-mudahan di sini juga bisa include ya. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi sebelum saya membuat rancangan pembelajaran ini saya mengadakan tes diagnostik dulu nanti supaya kebutuhan anak didik itu bisa dilayani sesuai dengan karakteristiknya. Maka saya itu melaksanakan tes diagnostik, kemudian sudah saya maksudnya bukan dipisah-pisah dari kelompokkan dikelompokkan mana kelompok kinestetis, mana kelompok sesuai dengan gaya belajar, kemudian mana kelompok visual, jadi mana yang harus hanya mendengar, melihat atau memang yang kinestetik yang sudah di atas rata-rata ya. Nah kebutuhan itu memang selama ini tidak bisa dipungkiri, jadi kita berdiferensiasi ini supaya kebutuhan yang ini visual dengan kinestetik berbeda. Nah, maka lembar kerjanya pun mudah-mudahan dan insya Allah akan saya bedakan, jadi tidak semuanya satu LKPD semua. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan tentang strategi, model sama area ini. Baik, terima kasih Ibu, sangat begitu gamblang sekali ya, panjang lebar jawaban Ibu sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Dan untuk melaksanakan pembelajarannya tersebut, nah Ibu akan melaksanakannya itu di hari apa, kemudian jam berapa, di kelas 5 tentunya ya Ibu ya. Nah, untuk hari dan pokoknya itu kira-kira kapan itu Ibu? Di sini saya akan melaksanakannya di hari Selasa ya, di akhir Februari sekarang ya. Kemudian di kelas 5 dan kemudian waktunya 2 hari 30 jam 1 sama jam 2. Baik, kalau begitu Ibu, nanti saya akan melihat dan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Baik, nanti setelah kita melaksanakan observasi di kelas, saya akan kedatangan tamu juga PP ya Ibu. Nanti kita akan melaksanakan pasca observasi bertiga dengan PP saya. Mungkin itu percakapan hari ini Ibu. Terima kasih dan sebelumnya saya mohon maaf atas waktunya yang sudah terganggu. Terima kasih banyak ya Ibu. Selama kita masih berkolaborasi bisa berkolaborasi juga. Alhamdulillah ya, kita berbagi praktek baik juga ya. Ibu sebagai guru penggerak, kemudian kami di sini sekelas penggerak itu emang harus matching lah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau bisa memang menunjang dengan kebutuhan Ibu sebagai guru penggerak untuk di kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya Allah, terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Pokoknya doa saya selalu sehat buat Ibu ya. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu Akbar. Luar biasa. Yes. Ya, terima kasih dan alhamdulillah hari ini ya kita masih bisa berada di sekolah. Berarti kita wajib apa nih? Wajib belajar terhadap Sang Pencipta. Aduh, alhamdulillah hari ini kita bisa sekolah. Berarti kita harus selalu bersyukur. Jadi
mati sedetik pun, detik demi detik, tetap kita harus lebih banyak bersyukur. Hari ini kita akan belajar. Ibu akan membawa kalian dalam hari yang lalu ya, di pertemuan yang lalu kita sedikit sudah membahas tentang letak geografis Indonesia. Masih ingatkah itu? Masih. Yang bagaimana letak geografis negara Indonesia? Yang seperti apa letak geografisnya? Karena apa? Letak geografisnya di mana sih letak geografis negara kita? Yang keras. Maritim sama agraris, ada lagi yang lainnya. Yang paling utama letaknya ada di lintang berapa? Ada di bujur berapa? Ya? Atau ada di kedua benua apa? Ada di kedua lautan. Ingatkah itu? Ingat. Di antaranya benua apa dan benua apa yang menghabis negara kita? Benua apa? Tarik. Asia, benua Asia dan benua ASEAN. Adakah benua ASEAN? Nih, ibaratnya begini, ini Indonesia. Di sini ada benua yang besar, di sini ada yang benua besar. Benua mana dan benua mana ini? Asia dan Eropa. Kelas berapa nih? Kelas 4 sudah nih. Kita yang letak geografis negara kita ada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua yang ada kamunya apa nih? Australia. Ada diapit sama dua lautan, yaitu laut nih sini nih. Punya Indonesia teh di sini dan di sini tak. Apa? Lautan apa? Lautan sama satu lagi. Nah, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Namanya juga belajar dakwah. Salam Nah, berhubungan dengan itu maka tujuan pembelajaran hari ini khususnya untuk mata pelajaran IPAS yaitu kamu harus bisa menjelaskan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagai negara maritim dan sebagai negara agraris. Permasalahannya kurang sih negara kita itu disebut negara kepulauan, disebut negara agraris, disebut negara maritim. Yuk sama-sama kita pecahkan. Cari masalahnya kunaon sih? Ya, bisa dipahami? Bisa ya. Nanti kalian semuanya sama-sama mencari informasi dari mana, Bu? Nanti Ibu akan membagikan medianya. Ya, akan membagikan medianya. Kemudian hari ini pembelajaran itu harus memang bermakna. Ya, kalian sudah tahu di kelas 4 negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Masih ingat lagunya? Dari Sabang sampai Merauke, berdaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia airku, aku berjanji padamu menunjukkan
pulau-pulau. Ya. Dalam lagu dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Kalau berjajar pulau-pulaunya berarti pulaunya apa? Berjajar. Berarti pulaunya apa? Pulaunya banyak tadi kan? Tidak akan berjajar pulau-pulau kalau pulaunya hanya satu. Ya. Nah, berkaitan dengan tadi negara kita sebagai negara kepulauan. Bagaimana kalau Indonesia ini tidak banyak pulaunya, hanya satu misalkan, dikatakan mata negara kepulauan. Kenapa? Karena hanya satu. Ya, ada pulau, ada kepulauan. Kenapa sih ya disebut Pulau Jawa tidak Kepulauan Jawa? Ya kurang sih disebutnya ini mah Kepulauan Maluku. Kamu harus tahu. Nanti kita bicara sama-sama. Ya antara pulau dan kepulauan ya. Nanti ada kaitannya dengan letak geografis Indonesia sebagai negara maritim, sebagai negara agraris dari kepulauan yang ada yang berjajar dari Sabang sampai Merauke. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Nah, sekarang gue bertanya, sesuai dengan judul lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, bagaimana kewajibanmu terhadap Indonesia, terhadap negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, kewajibanmu. Oh, kewajiban saya mah kudu kieu. Nah, kewajibanmu harus apa? Harus naon? Ya, harus menjaga kelestarian. Yang lain harus kumaha ya? Kita sebagai penduduknya, sebagai warga Indonesia harus direbutin negara batuk. Mau nggak? Iya, dia kan harus kumaha sebagai warga negara. Menjaga budidayanya, apalagi menjaga negara. Menjaga anak kumaha ya? Kewajiban kurang sebagai warga negara. Berarti harus yang pertama harus cinta tanah. Nah, nanti di kelas 6 akan diperdalam lagi kumaha ya cara mencintai tanah air teh. Nah, untuk sementara ini adalah kita sama-sama belajar ya tentang letak geografisnya dulu ya. Letak geografis kan terbayangnya di negara Malaysia, di Singapura, di Indonesia, di laut. Mari kita sama-sama pecahkan permasalahan ini dengan kalian mengerjakan lembar Indonesia ini. Siap semuanya? Siap. Nih ya, nih. Tahukah ini apa? Ya, kepulauan Indonesia. Nanti per kelompok ibu akan dibagi. Nih. Ya. Nih. Sementara ini dulu, nih. Sementara coba mana? Ayam Cina dia kayak. Harusnya mana? Kelihatan semua ini yang adanya peta Indonesia-nya seperti ini dan ya, nih paling tidak ya kelihatan kan? Kelihatan semuanya? Nah, di sini juga ada, tapi di sini lebih ke gambarnya kurang jelas. Karena apa? Karena kecil. Nanti ini ada di kelompok masing-masing ya. Nah, supaya semuanya bekerja
kan kadang-kadang mau kerja diskusi ya anu santai we. Yang kewe nomor batu. Nah, sama-sama harus punya pemikiran. Ya, sama-sama. Namanya juga kerja kelompok berdiskusi. Jadi itu hanya mengadakan ayo sibuk wae bareng-bareng. Carilah solusi, carilah jawaban yang paling tepat menurut kelompokmu. Siap semuanya? Siap. Iya, alhamdulillah. Ini dibagi, ya, karena tidak bisa menggantungkan diri kepada orang lain, pasti ini akan berbeda lembar kerjanya. Nanti ada lembar kerjanya yang 1.1, 1.2, dan 1.3. Di sini sudah ada petunjuknya. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Ya. Nah, sok lawakan diri. Nih. Satu orang satu. Satu orang satu. Satu orang satu. Siapa? Yang menepi. Nanti tinggal dibaca. Siap, nanti yang belum. Ya. Nanti duduknya di situ aja, yang depan balik aja ke belakang. Ya. Nih. Bagi satu-satu saya. Nanti satu-satu. Kok balik itunya kursinya ke belakang, diskusinya. Nih. Ya. Dari peta yang ada, baca petunjuknya. Di situ ada petunjuknya. Setiap LK walaupun berbeda ada petunjuknya ya. Apa? Iya. Udah sok balik. Kalau ragu-ragu malikna awewe jeung lalaki teh nanaon sok diskusi. Ya? Kalau ada kesenjangan mengunjung jeung awewe mengunjung jeung lalaki sok bareng-bareng. Nih. Satu. Nah, kebarengan. Nah, di sini mah jelas kan? Kalau yang di lembar kerja mah terlalu kecil. Nih. Coba yang di situ lihat yang kebagian lampiran 1.1. Adakah?
balik seadanya. Yang lampiran 1.1 silahkan suruhannya apa, masalahnya apa. Yang lampiran 1.2 juga tinggal dibaca petunjuknya. Ya, kalian sudah bisa membaca petunjuk. Oh, ayo. Abi, kamu udah mau ketemu di dia ya dulu kan? Ya? Nah, ada yang geser. Porsinya balikkan makan itu supaya nyaman. Oh, tapi geserkan dulu bawa kursinya. Itu berenang itu supaya. Sesuai petunjuknya masing-masing di situ. Beda-beda ya. Oke? Ya Allah, nanti geser aja mau naon deket tanda mau batah. Sok ininya bareng-bareng. Ini ya. Repi, arek maca dia susah jauh. Kurang kudu kumaha ya, kudu berdiri, kudu kieu, lain cicing wae sesuai petunjuknya kamu. Ya. Aktif. Langsung kayak mah di suapan mandur gerak. Ya. Ini di sini nih. Nah. Arek anon, jadi bareng-bareng. Sok balikin saya itu nak. Balikin. Wah, nah bareng-bareng. Kamu lagi jauh. Sok aku maca, nah yang maca ya. Sama yang buat diskusi. Ya. Sesuai dengan petunjuknya masing-masing. Ya. Di situ kan di petunjuknya ada masalah kenapa menjadi negara kepulauan, kemudian negara maritim, kemudian negara agraris. Kenapa? Dibuktikan dengan mengamati peta Indonesia. Ya. Siap. Siap, Jemaah. Apanya? Ya. Lautan sama laut sama enggak? Enggak. Berarti sesuai di situnya ada nama laut, ada lautan. Apanya? Ya tulis aja samudra. Ya. Iya. Kak, ini yang punya Amaira tentang apa ini? Tentang kepulauan, berarti jangan mikirin laut. Kepulauan aja, lihat pulau-pulaunya yang ada. Ya. Letak baca letak ya negara Indonesia. Apa? Negara Indonesia. Ya. Negara Indonesia. Nah, Bumawe dari Semarang di dua ya, garisan pulau dan kepulauan, laut dan lautan, terus ada gunung pegunungan. Ya. Bagaimana teknisnya kamu menuju di sini? Silakan semua membatasi. Nah, kayak itu mah bener gitu mah ayah CCTV nanti dia ya. Anak-anak hayang mah di jalan batur. Anu cewek hasil mah ngeliat teman. Tangan di mobil. Sama yang punya yang sama bareng-bareng. Kalau memang miliknya sama, ya, ada nggak situ? Kan ada simbol-simbolnya ya. Di dalam peta ada simbol-simbolnya. Anu laut kelana, kumaha, anu gunung kumaha.
ada sekolah ini selaku mahasiswa sarana ya. Antisipasi dia. Nah kan di sini yang sini ada kan? Ya ada. Ya. Yang KPD-nya sama dengan teman. Adalah Kesatuan Republik Indonesia. Apanya? Iya, nama-nama pulaunya itu kan yang KKPN berapa? Itu di sini kan nih, lihat nih, di atas ya, KKPN-nya lampiran berapa? Pulauannya apa itu? Baca petunjuknya. Nama pulau dan pulaunya berarti. BAB. Nih, yang LKPD 13 nih dengarkan. Letak geografis Indonesia. Mengapa disebut masalahnya kenapa disebut negara kepulauan? Nah karena Bapak dan dibuktikan negara kepulauan dan pulau dan kepulauannya apa saja yang ada di sini. Silahkan ditulis pulau anu, kepulauan anu yang ada di sini. Ya. Ada kan? Kan beda. Iya. Ada pulau yang mana, Mbak? Disebut pulau mana? Yang pulau mana? Ini nih yang gede-gede dulu, yang pulau-pulau besar mana? Nih pulau-pulau besar. Jawa, mana pulau Jawa? Pulau Jawa mana? Nih, pulau Jawa, pulau Sumatera, terus berbalikan Jawa. Pulau-pulau yang besar dulu diamati nih. Lihat dulu untuk semuanya nih. Halo. Nih. Ibarat ya, ini pulau Jawa. Kadia naon tah? Kadia ayah. Kadia nu besarnya aja. Kadia. Nih, lamun dia mau agama kadia bagus ya. Pulau yang besarnya ini pulau apa ini? Jawa. Kita tinggal di mana? Di Pulau Jawa, bagian Jawa. Ini pulau. Nah, daerah nanya Iranasya berarti pulau. Pulau apa ini? Coba lihat di situ pulau apa? Ada di peta di situ. Alah. Pulau apa ini nih? Sumatera ini. Kalimantan ini. Coba lihat di situ nih dekat Kalimantan. Sebelum Maluku. Sulawesi ini baru kepulauan. Nah ini bawahnya. Papua. Nah ini Pulau Irian. Ya. Ada pulau-pulau yang besar saja. Ada pulau-pulau kecilnya, ada mana lembarannya? Nah, ayo kumaha yang ulangan baik. Nanti dipresentasikannya satu orang per satu pelajaran. 1.1 mau siapa nanti ada pelajarannya. Ya. Laut Cina Selatan itu Waktu ya di durasian ya. Namun di durasian
hitung dari jam 9 kurang 5 ya. Nanti jam 9.30 harus beres. Maksudnya harus beres paling tidak minimal udah cover ya pertanyaannya kayak jawabannya sudah terbukti negara maritim, negara kepulauan dan sebagainya sudah kamu buktikan mengamati. Hanya kosong kene kita dibaca naik di dia di masalah ya. Yang ada di wilayah negara Republik Indonesia banyak. Coba tolong diperhatikan dulu untuk yang negara kepulauan. Mengapa negara kepulauan? Karena banyak pulau banyak pulau-pulaunya. Nah, di sini yang diamatinya nanti disinkronkan dengan gunungnya ada situ namanya saya pernah dibaca coba di sini nih. Loh, ada. Ketangkaplah paling tidak 3 matchingan. Yang di sini juga kalau memang kebaca. Abang, saya ngomong-ngomong. Iya, ibu kan makanya sama kan membaca. Aku ngomong udah lebih kebaca. Makanya. Sama berarti miliknya sama dong, sama tuh sama barengan sama mah nuyul yang ada di jadi kan LKPD-nya kebanyakannya sama. Caranya bagaimana supaya kakak semuanya antara cuma tercampur lagi ya anu tengah ya beres. Bagi saya mengatur harus saya mengatur di kelompok ya. Kau ketua atur. Ayo, beres. Ini ya sama soal dulu ya kamu yang sama identifikasi satu belahan satu ayat satu bijinya sampai 9.30 baru dipresentasikan hasil kelompokmu, hasil diskusinya ya. Abi lampiran 1 berapa? Di atas tuh di pojok satu lampiran 1 berapa? Titik 1 adakah yang 1.1? Coba dami. Jadi semuanya udah sini dia mengamatinya, kamu udah sini dia mengidentifikasinya, beres deh. Kita sendiri-sendiri. Ya.
Yang ditanyakannya apa itu punyanya? Apa? Kata berapa itu? Apa itu? Masalahnya apa? Petunjuknya coba. Baca itu ada petunjuknya. Kepulauan. Kalau kepulauan berarti pulaunya, nama pulaunya aja. Kalau misalkan pulau apa tadi Nusantara Barat gitu, nah itu mah wilayahnya. Pulau itu dibagi beberapa provinsi. Sekarang pulaunya apa aja itu? Pulau apa itu? Yang tadi kamu sebutin. Nah, berarti Pulau Sulawesi aja udah gitu. Kan nama pulau. Nama pulau atau kepulauan? Iya, jadi nggak usah daerah-daerahnya mah. Ya. Kalau pahami dulu petunjuknya dalam baca beberapa kali. Petunjuk teh, ada petunjuknya di mana baca. Ya, pegunungan. Nah, kalau pegunungan nih, gunung-gunungnya banyak, pastinya pegunungan. Namun satu mah gunung gede. Ada gak kalau memang nggak ada pegunungan ya udah, nggak usah ditulis dong yang ada di pegunungan kalau memang nggak ada. Jadi kamu faktanya ada di sini. Ya, ayam unik kurang ya di Jawa Barat, ayam gunung Jeli, ayam gunung Semalam, ayam gunung Ciremai. Kalau pegunungan, ada aja. Sumatera ya. Nah, warna apa sih pegunungan di sini namanya? Nah, ada pegunungan di sini, ada banyak banget. Ya, kalau pegunungan kalau gunungan gede, gede. Ayam tesi, ayam pegunungan. Paling tidak di setiap pulau gunungnya yang memang yang paling tinggi gunung apa di Jawa Barat, di Pulau Jawa, ya kan? Di Sumatera gunung apa yang paling tinggi? Ada situ ukurannya berbeda berapa kilometer, berapa meter dari permukaan laut. Iya, ada nanti tinggal diperhatikan. Ya, itu muanya latar itu semua. Konsentrasi ya. Udah berapa?
Masalah Adit tinggalnya di pulau apa? Pindah ke pulau Jawa. Nah, di Sumatera, gunung apa yang sesuai dengan subuhannya? Apa yang dinamakan di apa Pengalaman. Nah, laut-laut yang besar dulu apa sih tuh dikelilingi laut kan? Jadi negara maritim karena begini makanya ini lautnya. Nah, dikelilingi. Ya. Ya. Apa udah? Tadi dinyawain dari mana melihat apa? Hai, ada apa Aida? Baca di situ yang ada lembaran. Baca. Apa? Agaris ya. Ya, Aida kelihatan tadinya. Masa ada nengok-nengok aja Aida. Oh, itu kelihatan. Jadi dia ayat tuh entong di karang. Ayat ini apa dan baca dengan baca ayat ini tak alat bantu ini mulai di karang mau ingat naon. Halo. Oh, asam. Ambilannya. Ini tahu saudara ya. Sok di pulau ieu di gunung naon wae di pulau ieu tah biasa. Bagian sana. Garapannya begini misalnya di Pulau Jawa gunung-gunung naon wae. Nah,
Apa nih? Mana nama pergunungan nih? Gunung mana? Gunung mana emang? Ada yang sudah nih? Mau yang meniti? Enak gini aja. Kalau ibu bertanya, apa yang sudah ada yang sudah beres, pasti jawabannya. Sok siapa berani ke depan? Aku. Febri, sini, bagus. Ayo, tepuk tangan lah Kak Febri, oke? Ya, berpaling. Hari, kedengaran sama yang lain? Sama, lawatan lah. Naon heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengarkan, nanti kita disangka atau bagaimana ya? Sama lautan. Naon heula bujuk-bujuk eta naon atuh kesini banyak eta geografi Indonesia sebagai negara maritim berkaitan dengan wilayah laut atau lautan mengamati mengidentifikasi lautan di wilayah Indonesia, mencari informasi mengenai kota Indonesia, menuliskan nama laut dan lautan. Paham ya maksudnya? Paham, sok teruskan. Ya.
Samudra Pasifik, Laut Bulu, Laut Belanda, Ya, terus Laut Selatan, Laut India, Laut terus sudah. Sekian dari kami, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Nih, saya nggak ngantuk, coba. Tepuk 1. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 2. Konsentrasi, oke, semangat. Deh, laksanakan dan bisa tepuk. Coba lagi, tadi angka berapa? Lebih lampiran 1 berapa, saya? 1.2. Siapa yang mau berani yang 1.1? Siapa? Tongsiun salah. Ya, oke, siapa yang mau 1.1? Ayo. Ayo, titik berapa? Titik 1 siapa? Titik 1 ada? Ada? Masih ada? Oh, ada. 1.1 ada? Ada. Biasa. Sadapatna. Ayo. Tadi ingat yang Febri tentang laut apa aja. Nanti di ininya di akhir sandangnya. Mau nanti. Ya, kan ada nama dia heula. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin, letak apa letak? Nomor bahasa Sunda mah nggak ada curakan berarti lo. Beda kan? Letak bukan letak ya. Letak mah dijilat. Letak. Yang letak. Indonesia sebagai negara agraris berkaitan dengan wilayah selatan mengenai gunung dan pegunungan, mengamati peta Indonesia, identifikasi gunung atau pegunungan di wilayah Indonesia, mencarilah informasi dari peta Indonesia dan tuliskan nama gunung dan pegunungannya. Nama gunung dan pegunungan: Gunung Semeru, Gunung Gunung Salak, Gunung Krakatau, Gunung Sogo, Gunung Bukit, Gunung Sindoro, Gunung Selamat, Gunung Sumang, Gunung Jaya, Ya. Dengarkan. Nih, gimana? Tambahan. Misal supaya kurang lebih paham, lebih ingat. Gunung ieu teh aya di daerah mana ieu? Misalkan ada Pak, satu gunung naon? Gunung Semeru aya di pulau naon? Pulau. Aya Jawa Timur, aya Jawa Tengah, Jawa Barat, ada pulau naon? Pulau Jawa. Oh, Gunung Semeru teh ayana teh di Pulau Jawa, Jawanya bagian di Jawa Timur. Jadi ingat. Ya. Oke, Kakak. Nanti kalau kalian misalkan piknik ke Jawa Timur, oh ini bimbingan Gunung Semeru teh. Karena kita ingat bahwa Gunung Semeru adanya di Jawa Timur. Ya, oke. Jadi lain kali lebih jelasnya misalnya Gunung Semeru ada di Pulau Jawa, bagiannya adalah letak geografisnya di Jawa Timur. Apalagi kalau misalkan di kecamatan itu mana ya, lebih bagus. Oke. Yang 1.2, tepuk tangan dulu buat apa? Ya. Contohnya
nih yang kebagian titik 1 3 nya dengarkan. Sama nggak sih jawabannya? Oke. Nah, nah, lari kurang. Bukan sebelum saya kasih tahu. Lupa. Mengidentifikasi carilah informasi dari peta Indonesia, tuliskan nama pulau dan kepulauan. Pulau Bali, Pulau Jawa, Pulau Flores, Pulau Bangka, Pulau Madura, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bangka, Pulau Gorontalo, Pulau Jambi, Pulau NTB, Pulau NTT, Pulau Lombok, Pulau Timur, Pulau Maluku, Pulau Bangka, Pulau Samosir, Pulau Lepas, Pulau Papua, Pulau Samosir, Pulau Sebatik, Pulau Siak, Pulau Pulau Ambon, Pulau Seram, Kepulauan Pagai, Kepulauan Banyak, Kepulauan Mawar, Kepulauan Karimun Jawa, Kepulauan Darat, Kepulauan Seribu, Kepulauan Kangean, Kepulauan Kayu, Kepulauan Matia, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Riau, Kepulauan Banda, Kepulauan Kantera, Kepulauan Makaraya, Kepulauan Merauke, Kepulauan Utara, Kepulauan Dari, Kepulauan Sunda, Kepulauan Anambas, dan Kepulauan Goa. Ya. Alhamdulillah ya, dari perwakilan kelompok sudah ada yang ke depan, yang KPLX 1.1, 1.2 sampai 3. Ya, sekarang nih dengarkan dulu semuanya. Ya, dengarkan dulu semuanya. Sudah terpecahkan yang LK-LK-nya ya. Letak geografis Indonesia. Mari kita refleksikan. Ya, mari refleksikan bersama. Letak geografis Indonesia ya, yang terdiri nih berjajar pulau-pulau. Ingat, halo. Yang LK 1.1 kan tentang negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan? Karena ya masih banyak pulau. Berarti ini banyak pulau. Mana sih pulaunya? Berarti kamu kan identifikasi tadi. Minimal kamu mengetahui pulau-pulau yang besarnya. Nih, di situ ada kan? Nah, anu yang anak kieu kita pulau Sumatera, Jawa, ya, terus, sok. Sekarang perhatian kadira, ibu lah, sok. Simpan merah pensil mah, kita lanjutkan deh. Amati dulu ya apa? Mengamati ibu lah, sok tidak ngasih nama ya. Dengarkan, mama mati deh, sok ditinggali. Ngaraba, oh gitu ya, mau tuna apa? Ada manca peta, ada ayah tuh bisa mana nanti. Kamu bangun. Bentar, ada tahu? Oh iya, Pulau Sumatera, oh iya, tahu. Apalagi kita mah langsung, alhamdulillah kita diberi mata yang memang yang bermain itu normal. Mengamati juga sama, ya. Nah, pulau-pulau minimal kalian dari Sabang sampai Merauke pulaunya yang besar-besar aja dulu. Kudu ingat ya mas. Ya, dari Sabang ayana di mana? Di dia? Apa di situ? Dari Sabang ke di dia tak? Sok tinggal ininya aja dari Sabang. Ayah kota Sabang. Ayah kota Merauke. Ada lagunya. Gak mungkin yang menciptakan lagu tidak ada faktanya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau ya, sambung menyambung menjadi
pulau-pulau tadi sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Terus nah laguna saya mah terus nah PR di rumah hafal gue udah tadi. Kemudian negara kita sebagai negara maritim karena apa? Karena banyaknya dalam artinya gimana? Banyak gunung, luas, wilayah lautannya berapa? Coba kasih ingat nih, empat wilayah lautan Indonesia ya. Ada berapa bagian? Ada 2/3 bagian wilayah utama. Kita lihat, aku coba lihat. Ya laut ya. Nah, kita laut kumpul nih. Ya laut. Kan dia laut. Kan dia selat-selat nah. Ya ada selat naon. Nah, kamu kemarin kadupan ikut ke? Mau ikut kadupan kemarin. Kamu aya nu naik perahu? Nah, eta di laut naon? Di Ancol ada laut naon tak? Amana di petanda coba lihat. Turun Jakarta. Nah, aya laut naon tak di laut Jakarta? Laut apa? Laut Jawa. Ya laut naon tah di handap? Sok lihat. Lautan apa? Lautan luas. Ayo lautan sedetik tuh. Beda. Samudra apa? Indonesia. Samudra? Pasifik. Iya. Tadi dia yo, urun dia tak ada lautan luas. Naon? Samudra Pasifik. Nah, kunaon sih ibu ieu ngejeung masuk ke orang karena kita letak geografisnya ada di Baraha lintang timur, lintang barat, lintang selatan. Laut ieu sakieu teh hakna ka negara mana? Apakah ka Australia, apakah Indonesia? Karena ada garis lintang letak geografisnya. Mengerti tidak? Nanti di rumah Nina KPT kamu kawain buka sekali-kali peta Indonesia banyak ya. Oh iya, mau tadi teh geuning tak ieu kan ada. Jadi GJT bukan. Jadi kalau ada yang mengatakan GJT ngarugikeun henteu ada nguntungkeun anak. Jadi sumber belajar teh bukan hanya ini. Bukan ngapalkeun kata aya bukuna. Mari benar ibu mah. Kudu video wae. Punya HP di rumah, punya laptop. Nah, kemudian negara agraris kunaon sih make disebut negara agraris? Kenapa? Lu siapa yang kebagian itu? Ada tuh yang kebagian nama di negara agraris. Coba lihat itu di situ, masa nggak ada? Ayo, banyak yang mengaku ya, ibu ditunjuk ke kamu juga. Ayo tak agraris? Ada. Ya. Kenapa? Negara Indonesia disebut negara agraris? Karena memiliki luas kurang luas halo. Nah, luas negara Indonesia itu 2/3 lautan, 1/3 daratan. Nggak jadi nate kilo per kilo nggak jadi hiji kita Indonesia. Ya. Nah, sekarang aku bertanya nih. Sok ajukan.
di sini gerakan. Karena kita negara kepulauan, negara maritim, negara agraris, ada tidak pengaruhnya kepada kehidupan kita? Ya, paling tidak kehidupan penduduk kayak pengaruhnya enggak? Ada nggak sih? Aduh, dari negara maritim ada tentang pengaruhnya ke penduduk orang? Ada. Contohnya apa? Nah, ya apa? Bahasa menghasilkan negara maritim. Ada pengaruhnya. Maritim. Ada nggak sih? Ada nggak pengaruhnya kepada kehidupan kita? Ada apa? Menghasilkan ikan untuk makan pokok yang lain. Sok makan jantung anu lain waktuna sama mungkin jadi nggak fokus dong kalau begitu. Anak-anak mulai ya. Saya mau udah dibikin di rumah deh, makanya bikin di rumah kan? Iya, nanti bikinnya bareng-bareng. Tahu, kenapa negara maritim? Karena begini, Nadine udah jawab. Apa ada pengaruhnya? Ada, kata Fiona. Karena tadi menghasilkan kita. Sok yang lain ada tidak? Kunaon sih pengaruhnya karena kehidupan penduduk Indonesia? Ada pengaruhnya? Ada proses ini. Nah, ada tidak? Ada. Contohnya apa, Bu? Karena kita sebagai negara maritim yang lautannya luas, maka pengaruhnya kepada kehidupan sehari-hari warga atau penduduk Indonesia salah satunya banyak yang mata pencahariannya sebagai maritim, sebagai nelayan. Nah itu tuh nyambung. Ya, bedakan nelayan sama pelayan. Nelayan naon? Nelayan apa? Artinya? Ari pelayan. Melayani. Siapa yang mau jadi pelayan? Jadi pelayan yang melayani. Melayani adik di rumah dengan anu. Kamu jadi pelayan. Ibu anu. Iya nak, tolong ini, bawain ini. Lah ya. Ya, jadi image-nya, sugestinya jadi pelayan. Goreng. Saat udah semuanya di rumah. Ya. Nah, kalau ngambilkan air minum, kamu jadi pelayan, mengambilkan minum. Betul tidak? Iya. Jadi ada pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, pencaharian perindustrian, ya, sebagai nelayan. Jadi orang-orang pesisir, ya, kebanyakan mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Satu lagi, sebagai negara agraris yang tadi dibuktikan karena banyak gunung-gunung dan daratannya 1/3, ada pengaruhnya ke dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Apa? Ya, pertanyaan terus, sok yang lain, ayo, tanggung semua. Ayah, ya pasti ayah atuh. Naon sih keturunannya dulu ya? Apa ada itunya? Pengaruhnya ada manfaatnya tidak? Ada. Apa? Angsuran buah sayur yang lain mana? Sok kegagalan dia mulai teh. Ibu ngacar minta gambar. Ya. Jamnya juga belum. Apa coba? Sebagai negara agraris karena daratannya luas. Kenapa luas? Karena wilayah Indonesia mah luas nih. Bandingkan dengan Singapura dia. Bandingkan dengan Malaysia. Kita luas. Makanya dulu kita dijajah oleh negara Belanda Jepang karena luas, saking luasnya tentu saja di sini
banyak. Ya, daratannya luas. Ini pulau-pulaunya coba. Kenapa luas? Nah, nanti di peta ada nih. Luasnya berapa? Ini luasnya Jawa berapa? Apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Dengan mata pencahariannya? Karena luasnya lahannya ada yang mata pencahariannya kenaon? Kamu ayeuna ini aya pakai sesim kan? Sesim teh hasil saha? Ya. Kamu di rumah makan sayur bayam, ayam petani. Karena hasil petani banyak yang mata pencahariannya bercocok tanam atau disebut dengan petani. Nah itu pengaruhnya. Jadi manfaatnya negara kita luas, baik di lautan dan daratan, tentu saja Allah memberikan rezeki yang melimpah kepada penduduk Indonesia. Dan kita sebagai penduduk yang diberi negara yang luas harus memanfaatkannya dengan baik, harus dijaga. Itu tadi dengan cinta karena air. Ya, wakil kamu main ke gunung, di gunung ayah, misalkan anu dia resep di tebak atau di apa pun ya. Nanti semuanya. Nah, ini kan melanjutkan dari yang tempoh hari, yang beberapa hari yang lalu membahas. Jadi judulnya mah Indonesia itu kaya raya. Halo, namanya kaya raya teh di bidang apa? Di bidang apa? Sumber dayanya. Rempah-rempahnya banyak. Ya. Luas negara kita. Singapura maju. Ayah Bu, Singapura lebih maju. Kenapa? Singapura mah negara oge tadi dia ya. Singapura dia kan di Malaysia. Singapura mah negara sagedean Jakarta. Wajar arek kaya raya oge. Dasarnya kita mah lebih kaya. Lebih kaya Indonesia. Ya, nah jadi sekarang kamu harus sudah paham letak geografisnya, ya. Kemudian akibat dari letak geografis itu negara kita disebut negara agraris, kepulauan dan negara maritim. Apa manfaatnya bagi kita semua? Berenang laut ke kudu ke luar negeri laut. Sangka kamu malana laut teh berarti nelayan teh harus memanfaatkan anugerah dari Allah dengan laut yang banyak. Petani di Bandung ada petani Pangalengan, nanam kentang, apa ya di puncak apa teh di Singapura ya tuh ya daratannya harus sampai kiri. Makanya siapa tahu dengan letak geografis kita untuk kita nanti dewasa hidup bermasyarakat bisa dimanfaatkan. Ya, kita tinggalnya di pantai. Kalau tinggalnya di pantai, mungkin jauh dari kemungkinan bercocok tanam, pasti nelayan. Ayeuna lamun tempat tinggalnya kita di daerah-daerah pegunungan pasti kita akan bercocok tanam. Mungkin orang yang laut di dia. Ya, betul tidak? Jauh-jauh orang Senaan, bosan yang lautnya di dia. Dan memang ya, ada yang bertanya? Ada yang bertanya tidak sehubungan dengan hal ini pembelajaran saat ini? Kalau menanyakan RSP 58 ada tidak? Ada tidak? Ibu
yakin kalau tidak ada yang berarti sudah paham. Lamun paham berarti kamu harus bertanggung jawab. Tanggung jawabnya kemana? Ulangan kudu bisa, ditanya kudu bisa ngejawab. Ya, tanggung jawab. Paham? Paham. Ngerti nih ayah soal ngomong. Oh, tak paham, tak paham. Udah paham. Mari kita sama-sama disimpulkan ya bahwa hari ini pembelajaran ya tentang geografis Indonesia berhubungan dengan negara kepulauan, negara maritim dan agraris, terus pengaruhnya kepada kehidupan manusia itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat atau bisa dijadikan referensi dari sekarang mau jadi nelayan, mau jadi petani. Lain petani teh ya, pemahaman petani teh lain kurang ngagawe anak. Insyaallah enak teh merang pare atau melakukan petani itu misalkan kita punya lahan, punya modal, wira swasta, ya mengerjakan orang lain kita yang petani juga. Jadi istilah petani bukan orang anu riweuhna nyamut, macul, kan juga. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Mudah-mudahan bisanya ini lebih bisa dipercaya. Amin. Ya. Ya, dan hari ini pembelajaran untuk mata pelajaran IPA dan IPS ya. Nanti di minggu berikutnya kita bahas lagi yang berkaitan dengan Indonesia kaya raya dengan letak geografisnya sesuai dengan konteksnya kita sebagai negara maritim agraris dan kepulauan. Dari untuk kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada kendala-kendala yang pasti ada ya. Betul, iya. Padahal memakai strategi itu sih sebenarnya bukan hal yang baru gitu ya. Cuma di dalam hukum merdeka karena hal itu jadi pada awalnya itu berdiferensiasi yang seperti apa. Padahal kita tuh dulu juga udah. Iya. Cuman sebenarnya yang diferensiasi seperti itu kalau kita udah. Nah, kendalanya di situ dari saya sudah membentuk kelompok berdasarkan tes awal yang dari 3 kelompok itu yang mulai dari kelompok kategori estetis, audio, visual, alhamdulillah berjalan. Tapi memang kendalanya dalam waktu yang bersamaan kita harus melayani kebutuhan per kelompok, sedangkan di kelompok itu maksudnya di dalam kategori yang audio kita hanya memberi bantuan melalui pendengarannya kalau kasarnya Iya, gitu. iya. Cuman karena waktunya memang ya, kita juga harus bisa mengatur waktu Iya. ya. Bagaimana melayani yang kelompok Iya. sedangkan pesan itu kan kita saya pribadi menggunakan medianya Iya, iya. dari situ anak-anak yang audio itu yang kelompok yang itu memang harus lebih Lagi ya. maksudnya lebih durasinya lebih lama gitu ya karena memang kebutuhannya berbeda dan penerimaan anak-anak kalau dari kategori itu juga berbeda kadang-kadang itu waktunya memang 2 jam pelajaran ya kemudian dari A sampai Z memang di kegiatan intinya itu memang harus kita nanti kalau kedepannya lebih kembali lagi kalau memang menggunakan model pembelajaran KBL kemudian dengan materinya apa itu harus matang kan jadi kendala sama aja gitu. Tapi ya alhamdulillah saya merasa senang lah dengan antusias anak-anak dengan metode itu dan mereka juga bermakna Anak-anak juga ya, asik ya Bu ya. alhamdulillah.
tindak lanjutnya kalau memang apa, saya kan merefleksi dulu gitu Iya, ya, refleksi anak seperti apa, kemudian saya juga merefleksi diri apa sih hal-hal yang kurangnya, apa yang sudah lebihnya, mungkin tindak lanjut ke depannya menggunakan strategi itu dengan model pembelajaran PWL di mata-mata pelajaran lain juga bisa gitu ya. Insya Allah nanti di pelajaran karena kan kita mungkin nanti di pelajaran pendidikan Pancasila atau di seni budaya juga bisa, mudah-mudahan model pembelajaran ini bisa berhasil dan bisa anak itu gaya belajarnya lebih semangat. Dan saya insya Allah akan berusaha untuk mencoba lagi. baik, terima kasih banyak Ibu, tindak lanjut apa yang dipaparkan oleh Ibu begitu luar biasa dan juga apa bisa diterapkan juga oleh saya apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terima kasih banyak Ibu waktunya. Baik, saya akan kembalikan kepada Bapak PP. Begitu rangkaian acara dari observasi kemudian kegiatan observasi yang kami lakukan dan juga barusan saya sudah bertanya kepada Ibu Eti mengenai bagaimana perasaan, kemudian hambatan serta tindak lanjut dari Ibu Eti tentang pembelajaran kemarin, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Rani. Alhamdulillah Bu Rani telah melaksanakan kegiatan observasi ya. Dan awalnya Bu Rani observasi oleh saya sendiri dan sekarang Bu Rani mencoba untuk observasi refleksi Jawa untuk mendefinisikan kegiatan proses pembelajaran yang mana yang kita butuh kita kenal dengan pembelajaran yang berdiferensiasi luar biasa. Kemudian kedepannya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak PP dan juga Ibu Eti atas waktunya. Baik, kalau begitu itulah kegiatan rangkaian praobservasi, kegiatan observasi dan pasca observasi dari saya. Kalau begitu saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.